Perkenalkan, nama saya Katarina Landak, NIM 220411320 dari kelas A Akuntansi Biaya, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu membuat siklus akuntansi biaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bagaimana pengumpulan biaya-biaya produksi dalam siklus akuntansi biaya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana siklus pembuatan produk dalam metode harga pokok pesanan. Pertama-tama, pembelian dan penyimpanan bahan baku. Contoh dari pembelian dan penyimpanan bahan baku dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, yaitu bagaimana membeli dan menyimpan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan roti. Contohnya pembelian tepung, minyak, margarin, dan semua bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan roti. Kemudian bahan-bahan yang telah dibeli dimasukkan ke dalam pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi. Dalam langkah ini, tentunya dalam mengelola bahan baku yang dibeli tadi, ada tenaga kerja yang mengerjakan. Kemudian ada juga biaya overhead pabrik yang digunakan dalam membuat bahan-bahan menjadi roti. Contoh BOP yang digunakan dalam pembuatan roti yaitu air, listrik, dan lain-lain. Setelah pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi, masuk ke dalam penyimpanan produk jadi dalam gudang. Setelah produk diolah menjadi produk jadi, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam gudang. Dalam gudang inilah produk, tetapi di dalam gudang produk ini tidak lama. Artinya produk masuk kemudian langsung dikirimkan kepada pemesan. Dalam hal ini roti siap diantarkan kepada pemesan. Kemudian masuk ke dalam bagaimana menentukan harga, menentukan biaya-biaya dalam siklus akuntansi biaya menggunakan metode harga pokok pesanan. Yang pertama-tama dilakukan yaitu penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Menentukan berapa jumlah bahan baku yang kita beli. Semisalkan dalam pembuatan roti tadi, kita membeli bahan baku dan semuanya berjumlah 500.000. Kemudian bahan baku tadi tidak semuanya digunakan, maka dikelompokkanlah menjadi bahan baku yang dipakai, menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai. Kemudian kita juga menentukan berapa biaya overhead pabrik yang digunakan secara langsung dalam pembuatan produk roti. Selanjutnya kita juga menentukan berapa biaya tenaga kerja langsung yang mengerjakan produk tersebut. Yang ingin saya jelaskan, penentuan harga pokok yang dipakai ditentukan karena tidak semua produk yang bahan baku yang dibeli digunakan, sehingga kita harus pertama-tama menentukan berapa yang dipakai. Selanjutnya, menentukan BOP yang digunakan. Kita ketahui bersama bahwa BOP yang biasanya ditentukan di awal tidak sesungguhnya semuanya digunakan. Makanya kita harus menentukan BOP sesungguhnya yang digunakan. Semisalkan air pada penentuannya yang ditentukan yaitu 500.000, pada kenyataan sesungguhnya pada pembuatan roti yang digunakan hanya 12.000 atau dan lain sebagainya. Kemudian kita menentukan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja yang mengerjakan sebuah produk dihitung per jam dari setiap pengerjaan sebuah produk. Kemudian setelah kita menentukan seluruh produk barang, menentukan biaya-biaya yang sesungguhnya digunakan, kita akan masuk ke dalam pengumpulan biaya produksi. Pengumpulan biaya produksi diambil dari hasil dari penentuan harga pokok yang dipakai sesungguhnya, ditambah penentuan biaya overhead pabrik sesungguhnya yang digunakan, kemudian jumlah biaya tenaga kerja langsung yang dibayarkan. Di sini dikumpulkan menjadi pengumpulan biaya produksi.
Kemudian setelah mengumpulkan seluruh biaya produksi sesungguhnya yang digunakan, maka kita bisa menentukan harga produk jadi. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf jika dalam presentasi ini banyak kekurangan dan kendala yang dialami. Sekian dan terima kasih.